Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tadi Zaki, biasa dipanggil Muhtadi, dengan NIM 25111101159. Kali ini saya akan membahas video tentang UAS filsafat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang UAS filsafat umum. Yang pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Jadi jawaban saya yang pertama yaitu, jadi berfilsafat itu adalah kegiatan berpikir, tapi bukan sembarang berpikir. Ketika seseorang berfilsafat, ia mencoba memahami sesuatu secara sangat mendalam, kritis, dan teratur, sampai menemukan makna atau kebenaran yang paling dasar. Sedangkan berpikir biasa seperti yang dilakukan orang setiap hari, biasanya hanya untuk hal-hal praktis. Misalnya memutuskan mau makan apa, mengerjakan tugas, dan memecahkan masalah sederhana. Jadi kesimpulan besarnya adalah berpikir secara berfilsafat dan berpikir biasa itu sangat berbeda. Yang kedua, jelaskan proses dalam berfilsafat. A. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. B. Keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. C. Angan-angan melahirkan filsafat. Jadi jawaban saya yang pertama, 2A. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Pada masa awal peradaban, manusia menjelaskan fenomena alam lewat cerita-cerita mitos dan kepercayaan tahayul atau kisah lama dari cerita dongeng terdahulu, walaupun tidak ilmiah. Sehingga pemikiran seperti itu membangkitkan rasa ingin tahu, sehingga manusia terdorong mencari penjelasan yang lebih logis. Dari dorongan inilah muncul ilmu dan pemikiran filosofis. B. Keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Saat manusia mengamati keajaiban alam seperti langit atau fenomena alam lainnya, timbul pertanyaan tentang bagaimana semuanya bisa terjadi. Rasa heran inilah yang menjadi langkah awal bagi manusia untuk menggali kebenaran secara filosofis. C. Angan-angan melahirkan filsafat. Kemampuan manusia untuk membayangkan kondisi ideal, memikirkan keadilan, atau merenungkan makna hidup membuat mereka melakukan refleksi lebih dalam. Dari kemampuan berimajinasi, inilah gagasan-gagasan filsafat mulai muncul. Lanjut, nomor 3. Berdasarkan sejarah, konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. A. Periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. B. Sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam. C. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. D. Konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Jawaban saya pada 3A. Periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. 1. Masa prasokratik. Periode ini disebut prasokratik karena muncul sebelum Socrates. Fokus pemikirannya adalah mencari hakikat dasar alam atau arke. Tokoh dan pemikirannya yaitu A. Thales menganggap air sebagai unsur dasar alam, berpendapat bahwa sesuatu berasal dari satu prinsip utama yang sama. B. Anaximandros menolak unsur fisik sebagai dasar realitas, mengajukan konsep apeiron yang tak terbatas sebagai sumber segala sesuatu. C. Anaximenes mengatakan udara sebagai unsur paling mendasar. Perubahan terjadi karena proses pemadatan dan pengenceran udara. D. Herakleitos menyatakan bahwa segala sesuatu selalu berubah. Api dianggap sebagai simbol perubahan yang terus-menerus. E. Pitagoras mengajarkan bahwa hakikat realitas dapat dipahami melalui angka dan hubungan matematis, menekankan harmoni, proporsi, dan keteraturan kosmos. F. Parmenides menolak gagasan perubahan. Baginya yang ada itu tetap, tidak bergerak dan tidak berubah. G. Demokritos mengembangkan teori atomisme, menyatakan bahwa alam tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi. 2. Masa Yunani klasik. Periode ini adalah masa
keemasan filsafat Yunani. Fokusnya bergeser ke etika, pengetahuan, politik, dan hakikat manusia. Tokoh dan pemikirannya yaitu A. Socrates menekankan pentingnya dialog untuk menemukan kebenaran, mengajarkan bahwa kebajikan adalah pengetahuan, terkenal dengan metode tanya jawab. B. Plato mengembangkan teori idea atau forms, yaitu dunia ideal sebagai sumber kebenaran sejati, berbicara tentang keadilan, negara ideal, jiwa manusia, dan pengetahuan. C. Aristoteles mengkritik teori idea Plato dan mengembangkan pendekatan empiris, menuliskan tentang logika, etika, metafisika, politik, dan biologi, menjelaskan konsep kausalitas, sebab akibat, dan tujuan teleologi. 3. Masa Helenistik. Periode ini dimulai setelah wafatnya Aristoteles dan ditandai oleh berkembangnya kerajaan-kerajaan Helenistik. Fokus filsafat pada masa ini adalah mencari cara hidup yang damai, bahagia, dan bebas dari kegelisahan. Tokoh dan aliran pemikirannya yaitu A. Epikuros mengajarkan bahwa kebahagiaan berasal dari menghindari rasa sakit fisik dan ketenangan batin, mengutamakan hidup secara sederhana dan persahabatan. B. Zeno mengajarkan bahwa kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Ketenangan dicapai dengan mengendalikan emosi dan menerima takdir. C. Skeptisisme mengajarkan bahwa manusia tidak bisa mencapai kepastian mutlak. Ketentraman dicapai dengan menahan diri dari penilaian. D. Plotinus mengembangkan ajaran bahwa semua keberadaan bersumber dari yang satu, menjelaskan emanisasi, kenyataan muncul melalui tahap-tahap pancaran dari sumber yang absolut. B. Sebutkan dan jelaskan filosof besar Islam. Yang pertama, Al-Kindi sering disebut sebagai filosof Arab pertama. Ia berusaha menggabungkan ajaran filsafat Yunani dengan prinsip-prinsip Islam. Al-Kindi banyak menuliskan tentang metafisika, akal, jiwa, dan hubungan antara ilmu dan agama. Ia menegaskan bahwa kebenaran dari manapun sumbernya tetap harus diterima. 2. Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Pemikirnya mendalami logika, etika, musik, hingga filsafat politik. Ia membahas konsep negara utama yang dipimpin oleh sosok pemimpin ideal yang bijaksana dan berakhlak tinggi. 3. Ibnu Sina, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam filsafat dan kedokteran. Ia mengembangkan teori wajib al-wujud, menjelaskan struktur jiwa, dan membangun sistem metafisika yang memengaruhi dunia barat dan Islam. Karyanya Asy-Syifa menjadi rujukan utama selama berabad-abad. 4. Al-Ghazali, filosof, teolog, dan sufi besar. Ia terkenal melalui karyanya Tahafut al-Falasifah yang mengkritik beberapa pandangan filsafat peripatetik. Meski demikian, ia menggunakan filsafat sebagai alat memperkuat ilmu kalam dan ajaran tasawuf. 5. Ibnu Rushd, filosofi rasional yang membela Aristoteles. Karyanya Tahafut membantah kritik Al-Ghazali dan menegaskan bahwa agama dan filsafat saling melengkapi. Pemikirnya sangat memengaruhi dunia barat dan terutama melalui tradisi skolastik. 6. Ibnu Bajjah, tokoh filsafat dari Andalusia. Ia mengembangkan ide tentang kesempurnaan manusia melalui kontemplasi akal. Konsepnya tentang insan al-mutawahhid menggambarkan pencarian intelektual untuk mencapai kebijaksanaan. 7. Ibnu Tufail, penulis kisah filosofis terkenal Hayy bin Yaqzan. Ia menggambarkan bagaimana manusia dapat menemukan kebenaran melalui akal dan pengalaman, bahkan tanpa bimbingan masyarakat. Kisahnya memengaruhi literatur Eropa modern. 8. Sahabuddin Suhrawardi, pendiri filsafat Isyraq, filsafat ilmuminasi.
Ia menggabungkan logika Aristoteles dengan spiritual Persia kuno. Konsepnya menekankan bahwa cahaya adalah hakikat seluruh wujud. 9. Mula Sadra, tokoh penting filsafat Islam era modern. Ia mengembangkan ajaran hikmah muta'aliyah yang memadukan logika, tasawuf, dan teologi. Salah satu gagasan yang terkenal dari harakah Jahwariyah. 10. Al-Biruni, walau lebih dikenal sebagai ilmuwan, ia juga memberikan kontribusi dalam filsafat alam, kosmologi, dan epistemologi. Ia menekankan bahwa pentingnya metode ilmiah dan observasi dalam menemukan kebenaran. C. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Al-Quran mengangkat kedudukan ilmu sebagai sarana untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah, memperkuat iman, dan meningkatkan derajat manusia. Banyak ayat menegaskan pentingnya membaca, merenung, dan menggunakan akal seperti dalam Quran surah Al-Alaq dan Quran surah Al-Mujadilah. D. Konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Sekularisme Barat memisahkan agama dari ranah publik dan menjadikan akal sebagai sumber utama kebenaran. Filsafat Islam menggabungkan akal dan wahyu sebagai dua sumber kebenaran yang saling mendukung. Rasio tidak boleh bertentangan dengan ajaran wahyu. Selanjutnya kita akan membahas tentang nomor 4, yaitu jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Penyelidikan filsafat. Filsafat mengkaji hal-hal yang sangat mendasar dan luas, mulai dari keberadaan nilai, pengetahuan, sampai makna hidup. Objek kajiannya bersifat universal, abstrak, dan tidak terbatas. Sedangkan pembagian filsafat berdasarkan objek kajian, metafisika, membahas hakikat terdalam realitas, termasuk kebenaran Tuhan, jiwa, dan alam. Epistemologi menelaah bagaimana pengetahuan diperoleh dan diuji kebenarannya. Aksiologi mengkaji nilai moral, estetika, dan nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup manusia. Logika mempelajari cara berpikir yang benar dan teratur. Lanjut nomor 5, yaitu bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan. Jadi filsafat memiliki peran penting dalam menata cara berpikir seseorang sebelum ia mengambil keputusan atau bertindak. Melalui filsafat, seseorang belajar untuk mempertimbangkan suatu tindakan secara matang, tidak hanya sekedar mengikuti keinginan atau dorongan spontan. Filsafat melatih manusia untuk melihat suatu persoalan dan berbagai sudut pandang, menguji alasan-alasan di balik tindakan, serta memikirkan dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya. Selain itu, filsafat juga membantu seseorang untuk memahami nilai, prinsip, dan keyakinan yang ia pegang. Dengan cara itu, keputusan yang diambil tidak hanya logis, tetapi juga selaras dengan moral dan tanggung jawab. Singkatnya, filsafat membentuk pola pikir yang lebih kritis, sadar, dan bijaksana, sehingga tindakan yang dilakukan menjadi lebih terarah dan bertanggung jawab. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.